Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam pembahasan kita Al-Madkhal li kitab hadil arwah ila biladil afrah. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada rekaman yang kemarin kita telah membahas hadis Abi Umamah tentang tambahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada umatnya akan ada 70.000 di setiap 1.000 dari 70.000 jumlah umat Islam yang masuk surga tanpa hisab. Dan kalau kita lihat di kelanjutan hadisnya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wazadani rabbi thalatha hathayat, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada aku tambahan 3 kali genggaman Allah Subhanahu wa taala yang masuk surga tanpa hisab. Akan ada sebanyak 3 kali genggaman Allah Subhanahu wa taala dari mereka yang masuk surga tanpa hisab. Ini jumlah yang sangat banyak dan kita tidak tahu bagaimana jumlahnya, banyaknya itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah marhalah syafaatul uzma, marhalah berikutnya adalah marhalah al-'ardu wal hisab. Al-'ardu wal hisab, marhalah penampakan dari segala perbuatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khaira yarahu, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarahu." Siapa yang beramal kebaikan meskipun sekecil biji sawi, dia akan melihatnya, dan juga sebaliknya. Nah, inilah marhalah al-'ardu, penampakan dari amal setiap anak Adam. Setelah itu ada hisab. Setelah itu hisab, atau al-'arad dan hisab ini bersamaan. Atau kita katakan 'arad ini bagi mereka yang baik amalnya, bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Allah Subhanahu wa taala tutup segala keburukan mereka di dunia dan Allah ampuni mereka ketika hisab. Ini juga disebut 'arad, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, hadis Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisaba 'udziba." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mendebatinya di waktu hisab, maka dia akan diazab. Siapa yang Allah cari-cari kesalahannya di waktu hisabnya, Allah tanya-tanya dia, Allah gali-gali kesalahannya, dan Allah debati dia, maka mereka ini akan diazab. Adapun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Ini adalah al-'ardu, penampakan. Allah menampakkan dosa-dosa mereka. Allah tanya, bukankah kamu pernah melakukan ini dan ini? Allah menampakkan dosa mereka, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala ampuni mereka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang Allah Subhanahu wa taala tidak mendebati kita. Allah Subhanahu wa taala hanya tampakkan kita dosa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Atau mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Paling tidak kalau kita di hisab, kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nuqishal hisab 'udziba." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mendebatinya di waktu hisabnya, maka itu mereka akan diazab. Mereka akan diazab. Berkata Aisyah, saya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, "Dzalikal 'ardu." Wahai Aisyah, itu penampakan saja. Maksudnya, yang dimaksud dengan hisab yasir adalah
mereka itu nanti akan ditampakkan amal-amal buruknya, lalu kemudian Allah tidak menanyakannya, atau Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ada juga hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa Aisyah berkata, saya menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hisab yasir, tentang hisaban yasira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajulu tu'radu alaihi dhunubuhu thumma yutajawazu lahu anha innahu man nuqishal hisaba halaka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa hisab yang mudah adalah laki-laki yang akan ditampakkan padanya dosa-dosanya, kemudian Allah sudah mengampuninya. Innahu man nuqishal hisaba halaka. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala mendebatinya di waktu hisabnya, maka dia akan binasa. Dia akan binasa. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hisab yang sulit, nah ini bagi mereka-mereka yang ahlul ma'asi, mereka yang bermaksiat, ataupun mereka yang mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika ya'murullahu ta'ala ba'da syafa'atil habib sallallahu alaihi wasallam an tunsaba mahkamatun 'azimatun mahkamatun junuduha malaikatun. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegakkan peradilan yang besar. Pengawas-pengawasnya adalah para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang senantiasa taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Pengadilan yang menjadi saksi di dalamnya adalah para malaikat. Para anggota badan, bahkan bumi menjadi saksi. Nanti para nabi akan didatangkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an, waji'na min kulli ummatin bisyahidin waji'na bika 'ala haula'i syahida. Allah katakan bahwa hari ketika setiap umat akan didatangkan saksinya, yaitu para nabi. Para nabi menjadi saksi bagi umat yang telah dia dakwahi. Dan engkau akan kami datangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau Muhammad akan kami datangkan menjadi saksi terhadap mereka. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi seorang pun dalam peradilannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala datangkan saksi-saksi agar tidak ada yang merasa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hisab ada 5 kelompok manusia yang akan kita sebutkan. Kelompok yang pertama adalah mereka yang meninggal membawa dosa kesyirikan. Orang-orang kafir yang mati dalam kekafirannya. Mereka ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berfirman dalam Al-Qur'an, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan siapa yang kalian sembah selain Allah masuk ke dalam neraka. Keluargaku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kelompok yang pertama. Kelompok yang langsung masuk menuju neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Ada perbedaan pendapat apakah orang-orang kafir ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Yang jelas mereka ini akan menuju ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua, as-sinfu ats-tsani, kelompok yang kedua, huwal kafiru, mereka yang kafir min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam atau minal umamis sabiqah, mereka yang kufur dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari umat-umat sebelumnya. Adraka risalah, mereka mendapat risalah, mendapat mengetahui tentang nabi-nabi mereka, walakinnahum kafaru atau walakinnahu kafara, akan tetapi mereka mengingkari risalah nabi mereka. Maka mereka ini
Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, sebagaimana hadis menyebutkan, fayalqal 'abda fayaqul, seorang hamba akan didatangkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakannya tentang kenikmatannya. Allah Subhanahu wa taala katakan, alam ukrimka, alam usawwidka, wa uzawwijika, wa usakhir lakal khayla wal ibl. Bukankah aku telah memberikan kamu kemuliaan? Bukankah aku telah memberikan kamu pasangan? Bukankah aku telah memberikan kamu kendaraan? Sehingga hamba ini mengatakan, bala ya Rob, na'am, bala ya Rob. Benar ya Allah, benar ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanyakan, afadhananta annaka mulaqi? Apakah engkau yakin bahwa engkau akan bertemu dengan aku, kata Allah? Fayaqul, maka orang ini mengatakan, tidak ya Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan kepadanya, fa inni ansaka kama nasitani. Kalau begitu aku lupakan kamu sebagaimana engkau melupakan aku. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sudah azan, jadi kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.